Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jalal jalali wal ikram. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan insya Allah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan berkumpul bersilaturahim dalam kajian Qur'ani jernih. Insya Allah pada sore hari ini pertemuan kita ke-10. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah kelak dipertemukan di roda minadil jannahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, insyaallah. Alhamdulillah sehat ya Ustadznya. Semoga Ustadz senantiasa sehat dengan Amin. keluarga, Amin. sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, makasih, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu yang kami muliakan, Alhamdulillah di petang eh, hari Rabu kali ini saat kita sedang berpuasa, kita sedang mengkaji, mendalami, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita bicara Ramadan, maka tidak terpisah dengan Al-Qur'an. Maka Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran. Syahr bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan bulan Ramadan itu untuk mengulang, untuk me- menyetorkan hafalan atau bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril alaihissalam. Maka disebut pada tahun eh, bulan Ramadan terakhir sebelum wafatnya beliau baginda Rasul. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan dua kali melakukan eh, takrir atau tasmi nyetor hafalan kepada Jibril sambil kemudian Jibril menempatkan di mana letak masing-masing surah dan ayat. Jadi urutan ayat Al-Quran, urutan kata-kata di dalam Al-Quran itu bukanlah karya daripada Jibril atau bukan pula karya daripada Muhammad, tetapi ini menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itulah saya kira kita jadi tahu dari peristiwa ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan urutan-urutan ayat, urutan-urutan surah itu berdasarkan petunjuk dari Jibril alaihissalam. Kita di bulan Ramadan, tadarus, tadabur itu kita lakukan dalam rangka untuk memperoleh keberkahan Al-Quran di bulan yang memang turun, yaitu bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, kita
masih bicara tentang surah Al-Mumtahanah, dan ini adalah ayat sekarang adalah yang ke-10 ya, yang Iya, ayat ke-10. ke-10 betul. 10. Mhm. Seperti biasa, kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang menyelesaikan uraian-uraian kata-kata di dalam eh, surah Al-Qari'ah. Kami silahkan. Silakan Ibu yang sudah menguraikan. Pak Haji Boleh. Ahmad sudah? Sebagian aja sudahnya. Bagian. Iya, banyak-banyak. Banyak ya, panjang ini. Banyak banget. Banyak banget. Ya, Siapa lagi Ibu Bunda kalau sudah? menebak Bunda Bunga? Ini Pak Oh, nggak Rifai ya, ditemukan. silakan. ya, Sebentar Pak Rifai. Oh, Udah udah Ustaz. Pak Herman sudah ya ke ini atas ya, Pak? menebalkan. Ya, Hah? Udah. Baik, ini ke atasin menebalkannya. Pak Kalau urutannya Pak, monggo Ya. uraiannya. Urutannya uraiannya. ya ini Mbak ya. Totalnya aja Ustaz. Iya, Ya, totalnya ya berapa? totalnya. 97. 97. 97. 97. Iya, Oh, 97. berarti sebentar lagi 100 ya. Bentar. Mungkin ada yang 100, Ustaz. Bunda Bunga Alhamdulillah. sudah? Barakallahu fiik, Pak Herman. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Alhamdulillah. Baik, silakan. Selanjutnya siapa ini, Bun? Bunda Bunga sudah? Bunda Tin apa Bunda Bunga? Bunda. Saya belum selesai. Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Oh, Tapi sudah. ya, Monggo. Berapa, Bun? sudah kelihatan yang menebalkannya. Menebalkannya sudah, Alhamdulillah. Betul. Selanjutnya. Ini yang uraiannya. Uraiannya. Berapa tuh jumlahnya, Bun? Uraiannya lagi. Oh, 89, Ustaz. 89. 93. Baik, barakallahu fiik, Bunda Bunga. Baik, selanjutnya di bawah setelah beliau. Siapa lagi? Bunda Tin sudah? Gupi sudah berapa, Bun? Ini apa menebak Boleh, Bun. menebalkannya Sudah, alhamdulillah. Terus ininya uraiannya 95, Ustaz. oh 95. Baik. Oke, 95 tadi kalau Pak 97 Pak Herman. 97 Pak Herman ya. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik Pak Herman. Dan selanjutnya Siapa lagi ini? Sebentar ya. Saya Pak Ustaz. monggo Budi. Budi silakan. Monggo. Ini menebalkan. Menebalkan ya, menebalkan. Ya. Terus kata-katanya berapa, Bu? Uraiannya berapa, Bun? Ada 93, Pak Oh, Ustaz. 97 sama Bapak Herman. 93. Oh, 93. Iya. 93. Iya, iya. Alhamdulillah. 93 tadi, Pak Herman 97. Kalau Bunda Bunga tadi berapa? 97 Pak Herman, 93. Sedikit, Pak Ustaz, saya. Baik, selanjutnya di belakang dari Bunda Siapa lagi? Saya udah Ustadz, cuma lagi di jalan. Ya, lagi di jalan, Bu Nono. Iya, hati-hati, Bun. Hati-hati. Hati-hati. Iya, 97 saya. Oh, Bukan, 97 Bu juga. Nono. Ya. Baik, baik. Wah, baik, hati-hati, Bun. Jalan. Selanjutnya, setelah itu, siapa? Di belakang beliau. Ada lagi kah? Oke. Kalau sudah ya. Tidak ada. Ini memang apa namanya lumayan banyak, Ustaz. banyak ya, banyak ayat, satu ayat tapi banyak ini isinya. Kalau gitu kita baca dulu ya Bun ya, dan artinya ya. Silakan dengan Bunda Eli, tolong dibacakan Bunda Eli. Ayat 10 ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Eli, monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhaziratin fantahinuhun. Mm-mm. Allahu a'lamu bi imanihinna Mm-mm. fa'in biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar Mm-mm. lahunna hilul lahum walahum yahiluna lahunna wa atuhum ma'anfaqu wala junaha alaikum an tankihuhunna idza atatumuhunna ujurahunna wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfa'tum wal yas'alu ma anfaqu Dzalikum hukmullah yahkum bainakum wallahu alimun hakim. Artinya, Artinya mengampuni. hai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Mm-mm. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Mm-mm. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Mm-mm. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sadaqallahu azim. Subhanallah azim. Barakallah rahimanallah Allahumma Al-Qur'an hamna Karim. Beliau yang membaca, kita mendengar, mudah-mudahan beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu-ibu yang muliakan, Bapak yang muliakan. Kalau kita bicara surah, yakni surah ini nih, surah apa namanya, Al-Mumtahanah, itu Al-Mumtahanah ayat eh, 10 ini. 10 ini nih. Ini emang bicara tentang bagaimana orang-orang mukmin, gitu ya, orang-orang mukmin itu ketika mereka berhijrah ke Madinah itu perlu dilihat dulu keseriusan mereka. Siapa yang diuji? Para kaum wanita, para kaum wanitanya. Maka wanita yang diuji itulah yang di dalam bahasa Arab disebut al-mumtahanah. Gitu ya, Bun ya. Jadi al-mumtahanah itu artinya wanita yang diuji. Gitu ya, wanita yang diuji. Nah, jadi begini, Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah eh, setelah para sahabat-sahabat itu sebelumnya telah berhijrah. Hanya beberapa sahabat aja yang belum berhijrah ke Madinah. Nah, Rasulullah SAW termasuk yang bagian akhir hijrahnya ke Madinah itu. Nah, Bapak Ibu yang kemuliaan, ketika Rasulullah sudah berhijrah, maka masih ada orang-orang yang berada di Mekah. Maka di dalam surah Al-Anfal dijelaskan bahwa
orang-orang mukmin itu dalam konteks hijrah, mereka terbagi dalam 3 golongan. Ya, pertama, orang-orang yang beriman, berhijrah, gitu, dan berjuang di jalan Allah. Beriman, lalu berhijrah bersama Nabi, lalu berjuang, yakni dan dimaksud adalah perang Badar. Ini kelompok kaum mukminin yang paling tinggi kedudukannya, ya. Oke. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang beriman dan ikut berjuang, tapi nggak berhijrah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Ansor, orang Ansor, karena mereka berada di Madinah, jadi nggak perlu berhijrah. Mereka sudah ada di Madinah. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang yang beriman, tetapi nggak ikut berhijrah dan tidak ikut berjuang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berada mungkin di Mekah dan di kelompok-kelompok di wilayah-wilayah lain yang bukan di Madinah. Ini kelompok yang paling bawah. Inti ya. Maka eh, gelombang hijrah itu terus-menerus. Nah, tapi kualifikasi tadi gitu ya, yang berhijrahnya kapan? Jadi yang terbaik adalah yang berhijrahnya pertama sebelum peristiwa Hudaybiyah, gitu ya. Peristiwa Hudaybiyah. Nah, gitu. Jadi kalau mereka berhijrahnya sebelum perang Hudaybiyah, maka itu yang termasuk orang yang dipuji, ya. Tapi kalau yang selesai perang Hudaybiyah, nah, mereka kedudukannya kalah dibanding yang sebelum terjadi apa namanya, bukan perang ya, perjanjian Hudaybiyah. Mengapa demikian? Ibu-ibu, bapak yang muliakan. Jadi kaum muslimin yang berhijrah sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu masih mengalami yakni intimidasi, yakni masih mengalami masa-masa sulit lah. Sedangkan setelah peristiwa terjadinya perang Hudaybiyah, itu praktis umat Islam sudah memiliki kekuatan. Sehingga bisa dikatakan, meskipun tidak ringan tentu saja, tapi dikatakan jauh lebih berat kondisi mereka yang sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Sebab kalau terjadi perang Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah itu itu sebelumnya ada perang yang namanya perang Badar, perang Uhud, gitu ya. Nah itu berat di situ. Nah, sedangkan orang-orang yang datang setelah perjanjian Hudaybiyah, maka kekuatan kaum muslimin sudah dianggap sudah mapan, sudah baik, sudah kekuatannya sudah jauh melebihi dibanding sebelumnya. Sehingga orang-orang yang berada di luar kaum muslimin itu menghadapi kaum muslimin itu mereka gentar. Nah, sekarang bagaimana sikap eh, Nabi dan kaum muslimin menghadapi wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah, ya, baik baik sebelum perjanjian Hudaybiyah maupun yang setelah perjanjian Hudaybiyah. Ayat yang tadi dibacakan oleh Bunda Eli yang kita bahas hari ini itu menjelaskan peristiwa itu, menjelaskan sikap Nabi dan sikap kaum muslimin. Apa perintah Allah kepada Nabi dan kepada kaum muslimin? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat, kalau datang kepadamu orang-orang mukminat, orang wanita-wanita yang beriman. Bagaimana datangnya? Muhajiratin, dalam keadaan berhijrah, bukan untuk dagang, bukan untuk sowan, tetapi memang pengen hijrah dari Mekah, pengen pindah ke Madinah. Maka apa sikap Nabi dan sahabat yang dilakukan? Famtahinuhun, maka hendaklah kalian uji mereka. Uji apa? Uji loyalitasnya, ya. Uji komitmennya, uji kesungguhannya. Bagaimana mereka kesungguhannya? Kesungguhan untuk berhijrah, benar nggak? Ya. Kesungguhan untuk apa namanya, memeluk apa namanya, beragama Islam, sungguh-sungguh nggak? Diuji mereka. Kok diuji sih? Bukannya Allah sudah tahu? Allah a'lamu biimanihina. Gitu. Allah lebih tahu. Allah tahu tentu saja. Tapi kalian kan yang akan berinteraksi dengan mereka. Kalian, hai orang-orang yang beriman, kan akan berinteraksi dengan wanita-wanita yang berhijrah itu.
Jangan-jangan mereka itu pura-pura. Jangan-jangan mereka itu ada misi-misi khusus. Itulah perlunya ujian di situ, seleksi, screening, gitu ya, check and recheck. Gitu. Fa'in alim tumuhunna, kalau engkau, hai orang-orang yang beriman, hai Nabi yang beriman, sudah meyakini itu bahwa yang datang, wanita yang datang itu adalah mukminatin, itu orang-orang mukmin benar-benar imannya, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka selanjutnya Allah larang kaum muslimin, Nabi dan muslimin untuk mengembalikan wanita-wanita itu ke negeri mereka. Tahan mereka, tidak boleh pulang ke negeri mereka. Kenapa alasannya tidak boleh pulang ke Mekah? Sebab boleh jadi mereka yang berhijrah ini karena meninggalkan suaminya yang muslim, yang musyrik, maksud saya, yang musyrik. Kenapa? Aturannya adalah lahunna hillul lahum walahum hillul lahunna. Itu ya. Apa artinya itu? Mereka itu, orang wanita-wanita itu sekarang tidak lagi halal bagi suami-suaminya yang masih musyrik. Walahum yahilluna lahunna. Tidak pula suami-suami yang musyrik itu, ya, itu halal bagi mereka. Wanita-wanita yang sudah berhijrah mukmin itu. Kata ini, Bapak Ibu kan, itu menggarisbawahi tentang larangan orang muslim, wanita muslimah, gadis muslimah, atau perjaka muslim, atau laki-laki muslim menikah dengan non-muslim. Tuh, ini ayatnya apa namanya, jelas sekali, tegas sekali, gitu ya. Lahunna hillul lahum walahum yahillul lahunna. Jadi, kalau mereka sudah mukmin, maka pernikahannya itu dengan sendirinya itu putus. Itu talak. Kalau suaminya tidak masuk Islam, sedangkan mereka kemudian masuk Islam, mereka bersyahadat, maka hukum pernikahannya di dalam fikih itu batal, itu fasakh, itu rusak. Pernikahannya rusak. Itu tidak perlu ada talak, tidak perlu ada ketetapan, itu sudah rusak. Itu tuh. Jadi itu jelas sekali. Lah bagaimana orang-orang yang menikah dengan apa namanya, dengan non muslim, laki-lakinya yang non muslim atau perempuannya non muslim, maka menurut ini tidak halal, itu berarti haram. Kalau haram berarti pernikahan mereka atau hubungan mereka itu dianggap sebagai hubungan yang tidak halal. Apa hubungan tidak halal? Berarti dianggap perzinahan. Nah, itu dia tuh. Maka hati-hati kalau ada saudara yang salah satunya istrinya non-muslim, itu harusnya diutamakan akidahnya daripada urusan-urusan keluargaan yang seperti ini. Sebab hukumnya apa? Kalau salah seorang murtad, salah satu pasangan murtad, maka udah rusak pernikahannya. Gugur, batal gitu. Kenapa? Karena salah satunya murtad. Lalu bagaimana wanita-wanita yang pergi ke Madinah meninggalkan suaminya yang musyrik, yang memang sudah lagi tidak halal itu? Wa atuhuma anfaqu. Maka perintah Al-Quran mengatakan, jika itu terjadi, itu kembalikan harta yang dulu kamu pakai, kembalikan kepada mereka. Mahar yang pernah diberikan, kembalikan kepada mereka. Tuh. Wala junah alaikum antangkihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Sebaliknya, ketika wanita-wanita itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan suaminya yang kafir, dan statusnya berarti sudah tertalak, otomatis tertalak, maka kalian, hai orang-orang mukmin yang berada di Madinah, nih, laki-laki nih, maka tidak ada salah bagi kalian jika kalian menikahi tuh wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah, kalau kalian bisa memberikan maharnya. Itu.
ya. Atau misalkan wanita tadi pengen mengembalikan nih mahar atau harta itu yang milik suaminya itu tuh, maka suami barunya itu kalau bisa mengganti gitu ya biaya atau kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh istri karena istrinya memilih pisah. Wala tumsiku bi'isomil kawafiri was'alu ma'anfaktum walasalu ma'anfaku. Sebaliknya, kalau laki-laki yang berhijrah ke Madinah atau suami istri yang sudah tinggal di Madinah, lalu istrinya itu pulang ke Mekah, ingin kembali kepada keyakinan nenek moyangnya, maka perintahnya kalian hai orang-orang yang mukmin, suami-suami muslim, suami mukmin, mintalah apa yang telah kalian berikan kepada istri-istrimu atau mahar yang telah diberikan kepada istri-istrimu. Tuh. Dzalikum hukmullah, demikian itu ketetapan Allah, keputusan Allah, hukum Allah. Yahkumu bainakum, yang Allah tetapkan untuk kalian. Allahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui segala rahasia. Hakimun maha bijaksana terhadap keputusan-keputusannya. Inilah ayat ya, berbicara tentang bagaimana kehati-hatian kita terhadap orang yang mengaku dirinya muslim atau muslimah. Lihat dulu, uji dulu benar nggak keislamannya. Kan seperti itu. Kalau benar, terima. Kalau tidak benar, ya mungkin kembalikan sana. Kalau ternyata mereka berhijrah karena pengen meninggalkan suaminya yang murtad atau yang kafir, maka boleh gitu ya. Dan status wanita itu berarti sekarang menjadi tertalak. Gitu. Sah dinikahi oleh yang lainnya. Itu karena mereka status pernikahannya bubar. Karena salah satunya masih tetap musyrik atau murtad. Nah, itulah saya kira pesan kalau yang kita tangkap dari ayat-ayat yang apa namanya yang diutarakan di ayat ke-10 daripada surah Al-Mumtahanah. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan dari pesan singkat ya dari surah Al-Mumtahanah ini? Silakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, belum ada ya betul ya. Kalau belum ada, ya coba kita lihat sekarang Bapak Ibu pada apa namanya urayanya ya, urayanya. Silakan urayanya. Kita bahas bersama urayanya ya. Sebentar Bapak Ibu. Tadi ada yang 97, 93 ya. Coba kita lihat nih. Assalamualaikum Ustaz, Bunda. Nah, Waalaikumsalam. Mohon maaf Salam terlambat. kemana aja Pak Haji? Maaf terlambat nih baru datang. Iya, monggo, 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 monggo. Sehat-sehat Oh, ya. bergabung. Nah, monggo, 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 Pak Haji nih. Kita baru menguraikan surah Al-Mumtahanah ayat 10 nih Pak Haji nih. Oh iya. Dan Iya. kita akan mengurai kata-kata. Kalau catatan saya ini mungkin kurang kali nggak sebanyak Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat ya. Berapa jumlah kata-katanya? Jumlah kata-katanya tuh. Itu jumlahnya 97. Iya, tadi 97 tuh ya. Ada tadi yang 97 ada Ustaz. Pak Herman ya, Pak sama Herman ibu-ibu sama Bu sebagian Nunung. ya. Sama Bu Nunung ya, Masya Allah. Detail berarti ya. Tapi boleh jadi kurang juga nanti kita lihat. Kalau memang kurang nanti kita tambahkan.
Tapi belum tentu Baik, yang betul, Ustaz. kenapa Pak? Belum tentu betul. 97 juga yang Yang salah jadi betul, yang jadi ya, salah gitu. kan angkanya dulu. Ya, baik. Ya artinya wahai. Hai, ini adalah jenis huruf. Huruf apa namanya? Tidak. Huruf nida. Tidak. Huruf nida. Huruf nida. Ayuha sama nih. Wahai huruf nida. Kan gitu Bukan ya. dipisah, Ustaz. Ayu sama ha. Itu juga bisa kalau mau dipisah nih ya. Mau dipisah. Iya, mau dipisah nih. Sebentar. Hmm. Jadi, ya, Iya. kalau Ayu siapa? Siapa? Isim. Iya, betul. Istifham. Siapa? Isim. Ini isim, Istifham. isim, ya, istifham kedudukannya sebagai badal, sebagai munada, Benar Oke. ada. nada. Ha itu tidak ada artinya. Ada artinya. Ini huruf, namanya huruf tanbih, Tanbih. huruf tanbih. Gitu ya. Alladzina orang-orang yang. Yang. Terus apa ini? Isim Aman. Isim, isim mausul. mausul. Mausul itu isim apa, Bapak Ibu? Mausul itu isim Kata kata sambung. kata Kata sambung. sambung. Betul, kata sambung. Gitu ya. Alladzina untuk satu tentu banyak. Banyak. Untuk banyak. Kalau untuk satu Nggak ada nun apa. ada nunnya ya. Alladzi, nggak ada. Alladzi gitu aja ya. Alladzi gitu ya. Alladzi. Baik. Lanjutkan. Terus amanu ya. Amanu. Beriman. Beriman. Iman ini fil ya. Il. Fil apa nih, Bu? Madi. Fil Madi. Ilmadi. Madi. Terus wawunya Mereka. mereka ya. Mereka. Ya. Sim. Terus ini isim dom. Mir. Domir. Domir. Oke, boleh nyebutnya juga domir mutasil misalnya gitu ya. Tasil ya. Iya, domir mutasil boleh. Oke. Apabila. Ida apabila. 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 Nah, ini apabila nih Ini apabila. apa berarti nih? Huruf. Huruf. Isim. Isim. Oh, itu. Isim. Huruf. Namanya Syarat. zorof dan syarat. Oh. Jadi ida itu isim. Gitu ya. Bukan huruf. Jadi ida itu isim. Zorof. Kalau zorof kan isim ya. Zorof kan Iya. isim. Iya, betul. Ja'a. Apa datang? Fi'il. Datang. Fi'il apa nih? Madi. Madi. Betul. Terus kum kalian ya. Kalian. Kalian. Ini isim apa nih? 14 isim lah. Domir. Isim dom. Domir. Ini mutasi. Isim domir mutasil, tapi supaya bisa membedakan dengan mutasil yang di atas, namanya ini mutasil nasab. Nama nasab karena jadi maf'ulun Apa al-mu'minat orang-orang mukmin perempuan. Perempuan. minat orang-orang mukmin perempuan. Perempuan. Perempuan muslim boleh nggak? Perempuan-perempuan mukmin boleh, Bun, boleh sama-sama. Jadi perempuan-perempuan mukmin gitu ya. Atau wanita-wanita mukmin gitu ya. Boleh, Iya. Bun. Boleh. Tim. Isim ya.
Ya. Isim. Apa nih? Isim. Jamak. Jamak mu'anats salim. Ya, muannas salim. Muannas salim. Muhajirat. Muhajiran Berhijrah. Perempuan. kan berhijrah ya. Perempuan yang berhijrah. Betul. Berhijrah. Perempuan berhijrah. Berhijrah. Isim. Terus. Sama Jamak. kalau tadi. Jamak Muannas Muannas salim. 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 Fah. Maka. Maka Hmm, huruf. Ya, maka itu berarti apa nih? Huruf. 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 Iya, Sar. maka itu berarti huruf. Huruf Jar. apa? Ibu? Jar. Bukan jar. Apa ya? Jawab. Jawab Jawab syarat. syarat. Jawab Nah, syarat. Oh iya. benar, jawab syarat. Betul. Mm-mm. Syarat. Jawab syarat. Ini huruf jawab Syarat. syarat. Mm-mm. Imtahinu. Ujilah. Bila. Ujilah. Fail ya? Fail apa nih, Bu? Fi'il. Fi'il amar. Fi'il. Benar. Amr. Benar, fail amar. Fail amar. Wawunya kalian. Kalian. Terus isim domir Domir. mutasil rafa. Roba. Kalau domir mutasil rafa berarti apa? Fa'il. Fa'il. Ya, fa'il. Fa'il. Betul. Hunna. Mereka. Mereka. Mereka Isim. perempuan bukan? Iya, mereka perempuan. Boleh, betul. Mereka perempuan. Ini domir mutasil nasob. Gitu. Berarti kalau domir mutasil nasob berarti maf'ulun bih. Maf'ul bih. Allah, Allah. Isim, Adalah. lafad, Adalah. jalalah. A'lamu. Mengetahui, maha mengetahui. Ya, sifat. Oh, ini isim, sifat. Bukan isim tabdil, Ustaz. Ya, tafdil itu sifat. Tabdil bisa ya, sifat bisa. Betul. Nah, isim tafdil masuk kategori kata sifat. Betul. Bi iman, bi dengan Ini dengan huruf jar. ya. Iman, keimanan. Keimanan. Terus Hmm, isim, mas, masdar ya. masdar. Hunna, Mereka mereka. perempuan. Mereka perempuan. Betul. Isim, domir, muttasil, nasab. Nasab. Fa'ilam, ini Fa. nggak ada artinya fa-nya. Huruf istinaf. Istinaf. Apa artinya huruf istinaf, Bapak Ibu? Tidak ada artinya. Iya, istinaf permulaan. Awal ya. Awal Awal. kata. Ikan awal Awal dia nggak ada kata. artinya. Awal kata gitu. Tuh. Awal kalimat, ya. Awal kalimat. Betul. Awal kalimat. Nah, fa'inal fa'in alim in. Nah, in itu jika. Bila jika. Bila. Itu boleh bila. Huruf apa ini? Jar ya. Pak. Huruf syarat. Hmm, Syarat. Alim mengetahui. mengetahui. Fi'il Fi'il. madhi. Madi. Kalian. Kalian. Domir isim. Tim. Domir
muttasil rofa. Wawunya ini nggak ada artinya, Bapak Ibu. Ini huruf Oh. Wow, apa itu, Ustaz? ziyadah. Ziyadah. Sebab kalau misalnya nggak ada wawunya, in alim tum hunna, susah nggak baca itu? In alim tum hunna, susah. Iya, alim tum hun, Alim. susah kan bacanya. Maka ditambah wawu itu untuk penyelarasan aja, ziyadah. Ya. Hunna, mereka perempuan. Sim, domir, mut, taksil, nasab. Mukminat, orang atau mereka beriman, di sini nanti beriman, Iya. wanita beriman, jika mereka beriman gitu sih. Iya. Isim, apa namanya, sifat atau jamak, ya sifat ya tapi jamak Alat salib. muannas salim, betul. Fala, maka jangan, maka huruf Jawab. jawab syarat. La, janganlah, huruf Nahi. nahi, benar, nahi. Nahi. Tarji'u, pulangkan, Balikan boleh. kembalikan, kembalikan. Fi'il mudhari. Sore. Tarji'u, Dua. Mereka. kalian, kalian, isim, Komplon itu kan udah rapi sekarang pasti. apa nih? Domir, muttasil, rofa. Apa? Mereka, isim, domir, muttasil, nasab. Ilal kufar ila, kepada huruf Huruf. jar. Kekufuran, apa ini isim? Jamak Jamak taksir. taksir. La, bukanlah, Nahi. huruf Nahi. Nafi. nafi. Bunda, mereka Mereka perempuan. mereka perempuan itu isim, domir, muttasil. Oh, bukan muttasil, munfasil. Rafa. Berarti jadi mubtada. Mubtada. Iya. Hilun, halal. Halal. Isim itu masdar. Lakum, bagi. Bagi. Huruf Jar. jar. Kum, kalian. Terus, Lahum atau lakum. kenapa Pak? Lahum atau lakum. Yang pertama apa? Lahunna hilul Lahum. lakum. Oh, lakum. Lahum. Lahum kan? Hum apa Iya. kum? Lahum. Kum kan betul ya? Isim, domir, mutasil. Ya. Tuh. Mutasil jar
Berarti si majrur untuk mudhaf ilaih. Walahum yahilluna lahun. Nah, gitu kan. Nah, dan Dan huruf atau betul huruf ataf. jangan Oh, beda ya. Mau di copy ternyata beda. Huruf ataf. atau La, bukanlah huruf nafi. Nafi. Hum, mereka, bukan musyrikin, orang-orang musyrik. isim, Domir munfasil. dhamir muttasil, rafa. Yahilluna halal. Fi'il Isim. mudhari. Oh iya, iya. Mereka isim dhamir muttasil rafa. Bagi Lah, oke. huruf jar. Hunna, Mereka mereka perempuan. isim. Isim dhamir muttasil. Muttasil. Jar. Cari Ustaz. Iya, jar. Wa dan huruf ataf. Atau Atu berikanlah fi'il amar. benar. Kalian isim Isim. dhamir. Domir. Hum, mereka Mereka isim dhamir tasil nasab. Maaf Jaya. apa saja. Isim apa nih? Isim mau? Ausul ya. Betul. Mausul. Isim mausul. Anfaku berinfak. 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 Fi'il madhi. Mati. Mereka. Isim. Domir. Isim dhamir. Mud Mutasil. wala junaha dan huruf Dan huruf atau. atau. La, Nah, tidaklah. Huruf nafi. Junah dilarang, tidaklah, bukan ya, tidak dilarang atau bukanlah larangan. Gitu bukan ya. larangan. Larangan junah itu bukanlah larangan, bukanlah dosa aslinya Bapak Ibu. Tidaklah dosa. Kalau itu dosa aja nih. Tidaklah dosa atau berdosa. Isim masdar. Benar. Paling
Alaikum atas. Tas. Ya. Berarti tidak boleh. Ustaz. Atas. Huruf jar. Kum kalian. Isim domir. Rom. An untuk atau agar. Huruf. Huruf nasab. Menikahi. Fi'il mudhari. Mudhari. Kalian isim domir muttasil. Hunna mereka. Mereka perempuan. Mereka perempuan. Terus Juga. isim domir Mir. muttasil nasab. Idza apabila isim dzaraf atau syarat. Idza atai memberikan, Membayar atau memberikan. membayar, berikan. Fi'il maldi. Madi. Tum kalian isim dhamir muttasil rafa. Wawunya tadi nggak ada artinya ya. Huruf ziyadah. Ya. Enggak. Hunna mereka perempuan. Isim dom Domir. muttasil. Dipasir. Ujur Mahar. mahar atau harta ya, mahar. Mahar. Isim masdar. Hunna mereka perempuan. Isim domir Domir. muttasil. Wala tumsiku Banyak dan yang huruf atau huruf atau la janganlah huruf Nahi. nahi. Tumsiku Berpegang. berpegang. apa nih? Tak berpegang itu Hmm, Menahan. berpegang kuat. Pegang. Fil. mencuri. Iya. Wawunya kalian. Ya. Isim Domir. domir muttasil. Bi dengan Pada. ya bisa pada jar. Bisa Ya. pada. Atau isom som simbol ya. Simbol.
apa nih? Ismah, perlindungan. Ismah itu perlindungan. Isom jamaknya. Isim jamak taksir. Mm-mm. Al-kawafir, orang-orang kafir. Oh, orang-orang kafir. Mm-mm. Perempuan bukan? Enggak, Bang. Enggak, orang-orang kafir aja Iya, ya, Pak. orang-orang kafir aja. Mm-mm. Secara umum. Jadi kafir itu jamaknya kafirun, Hmm, kufar, kafaroh, baru. kawafir. Mm-mm. Jamak taksir Ustaz ya. Nama taksir semuanya. Kecuali kafirun. Isim jamak taksir. Was'alul manfaku. Dan Huruf huruf top. atau is'alu mintalah. Fi'il amar. Amr. Wawunya kalian. Isim domir. Amr. Muttasil. Ma apa yang Apa ya? sim mau su. Tuh. Anfaktum berinfak. Berinfaklah. Berinfak. Nah, ini berinfak aja. Karena ini fi'il madhi. Bukan Bukan amar. Tum kalian. berinfak. Isim domir muttasil. Was'alu mohonlah. Salah, mintalah. Mintalah boleh. Dalamnya Ustaz. Dan huruf tof. Mintalah fi'il amar wawunya kalian isim domir. Ma apa yang anfak berinfak Berinfak. ya kalian. Bukan kalian tapi di sini mereka. Mereka. Mereka apa kalian? Mereka. Dzalikum hukmullah dzalikum. Demikianlah isim isyarah. Hukmullah hukum Kamu atau pun ketetapan isim master. master. Hukmullah Allah isim Wajalalah. Baina. yahkumu memutuskan fil dore bainakum antara Pun kali isim antara. zoro kum Pun kalian kalian. Domir. isim mir muttasil. Wallahu alimun hakim. Allah dan Dan Allah huruf ataf.
Allah isim lafaz jalalah. Alimun maha mengetahui. Sifat. Isim sifat. Sifat. Hakimun bijaksana, maha bijaksana. Isim sifat. Berarti jumlahnya kalau dengan tadi 98 ya. Tadi digandeng di apa dipisah ayunya itu. Satu lagi Ustaz. Apa? Itu tadi kalimat walias alu. Nilai selalu kenapa? Oh, ada lamnya itu. Ya, Walias salu lam. ya. Ada walias salu. Di nomor berapa tuh, Bayang? Di nomor 81, 82-an. Hmm. Walias alu ya, Pak, bunyinya? Iya, Oh, bukan was alu ya. Salah berarti ini. Sebentar. Ada dua Ustaz. Apa nama apa, Pak Ji? Yang atas kan was'alu, yang bawah was'alu ma anfaqtum wal yas'alu. Oh, gitu. Iya. Sebentar. Tadi yang was'alu ada di atas, yang bawah ma anfaqtum wal yas'alu. Walias alu gitu ya. Iya, ada lamnya. Berarti nggak ada di sini ya, hilang ya. Wasalu ma'anfaktum. Coba. Wasalu ma'anfaktum terus Wal wasalu yas'alu. waliyasalu kan gitu aja ya. Iya, iya, iya. Yang Oh, kedua yang berarti pakai tadi lam. benar. Nah, Ini pakai lam. nah, itu ya. Berarti ini yang pakai fil mudhari ini. Wal yas'alu. Hmm. Hmm. Ya, betul. Yes, alu. Iya. Jadi kalau lamnya Bagi. ini fiil mudhari. Mm-mm. Lamnya hendaklah artinya. Hendaklah. Ini huruf namanya huruf amar. Huruf amar namanya. Berarti jumlahnya 99 nih, Pak. Kalau ada yang kurang nih. Ya, Masya Allah. Kurang satu lagi tanggung ini. Amin. Amin. Masya Allah 99 ini segitu aja ayatnya dipanjang begini ya. Satu ayat. Itu. Ayat adalah ini. Selanjutnya hadis silakan. Mana siapa yang baca untuk kita nih? Silakan dengan Pak Jena. Pak Haji, Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Mohon maaf nih lama absen Pak Ustaz. Iya, makanya Ada ya Jadi Allah banyak ini ya keperluan banyak nggak apa-apa. acara. bersamaan. Terima kasih Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun wa fi khatithi abdil warithi ar-rajulu hatta akuna ahabba ilaih min alihi wa malihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba beriman, dan dalam hadis Abdul Waris seorang laki-laki, hingga aku lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya serta manusia semuanya. Riwayat Muslim. Masya Allah. Ini petunjuk untuk perintah untuk menjadikan orang mukmin itu menyayang disayangi gitu ya. Jadi
Ini disebut itar. Itar itu memperlakukan, itu ihsan, memperlakukan orang lain itu seperti memperlakukan dirinya. Itu tuh. Mencintai orang lain seperti mencintai diri. Tapi konteksnya di sini itu bukan orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kehidupan seorang Muslim, orang lain saja mesti dicintai seperti dirinya. Tetapi ketika Nabi, mm, itu mesti kecintaan kita melebihi kepada Nabi, melebihi daripada kecintaan kepada yang lain-lainnya. Itu hatta aku ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Sampai orang itu tidak beriman atau disebut tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak menjadikan aku, kata Nabi, itu melebihi cintanya daripada keluarganya, hartanya, dan manusia yang lainnya. Nah, itu. Maksudnya apa mencintai aku, mendahulukan aku daripada yang lainnya, taat kepada Rasul melebihi ketaatan harusnya kepada yang lain. Gitu Hmm. tuh. Ah, Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita apa namanya termasuk yang berusaha diri kita untuk menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kita kasihi, yang kita cintai, sehingga layak nanti di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang bersamanya kelak nanti di surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekira itu hadis yang sudah sering kita dengarkan ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada doa perlindungan anak nih. Ah, ini kalau ada cucunya kecil, masih punya cucu kecil-kecil nih, Bapak Ibu nih, boleh nih. Ini apa doakan ini di ruqyah kalau bisa gitu ya, di ruqyah. Boleh nih. Siapa yang akan membacakan Bu Ana? Silakan dengan Bunda Bunga. Assalamualaikum. Ayo Bun, boleh Bun, bacakan Ya, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Mm-mm. Artinya Betul. adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husin. Beliau Iya. berkata, aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, binatang yang berbisa dan ain yang menimpanya. Hadis Iya. riwayat Bukhari. Baik. Nah, jadi ini minta Ya. perlindungan kepada Allah untuk kalau ini Bapak Ibu, ini dua ini nih kata-kata ini yang perlu di apa di garis bawah ini. Gitu ya. Wa'idukuma karena yang dimintai perlindungan oleh Nabi untuk dua cucunya. Berarti kuma itu dua orang. Hasan Hussein. Gitu ya. Kalau dia sendiri wa'iduka atau iduki. U'iduka. Iya. U'iduka. Atau iduki. Nah gitu ya. Kalau banyak cucu-cucunya semuanya wa'idukum. Mm-mm. Gitu ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu nih praktekan. Kalau punya cucu-cucu kecil-kecil nih. Wa'idukum. Itu ya. Wa'idukum. Gitu tuh. Bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan setan, wahamah dan dari binatang yang berbahaya, berbisa berbahaya. Wa min kulli ainin lamah dan dari mata ain yang menimpa. Jadi dulu ada penyakit yang kalau dilihatin orang jadi itu tuh terpengaruh secara psikologis tuh, jadi sakit. Nah, itu dia nih. Ini boleh dibacakan untuk cucu-cucunya. Selanjutnya Saya hikmah. Mm, mm, mm. Siapa Ibu Ana yang akan Silakan dengan Bunda Tin. Assalamualaikum. ada mau nggak Bunda Tin? Nah, ini di layar aja Bun. Lihat Bun di layar. Waalaikum. Bi ikhwanis sidqi. Pak.
Sudah pada mau pulang, kita belum dapat pesanan. Oh, kayaknya lagi rame ya. Kabut kan orang udah bayar gitu kan. Ya kan? Baik, eh, saya bacakan aja Bun. Makasih Bun Natin. Mungkin Ya, lagi lagi banyak ada tamu. cucu-cucunya kali ya. Maaf. Iya, baik, makasih Bun. Alaikum bi ikhwani sidqi ta'ishu fi aknafihim, ta'ishu fi aknafihim. Heeh. Fa innahum zinatun fir raqa'i wa iddatun lil bala. Hendaklah kalian berteman dengan orang-orang yang jujur, yang baik, yang jujur, yang benar. Maka kalian akan hidup di pundak mereka, gitu ya. Karena mereka adalah hiasan ketika dalam kelapangan dan menjadi persiapan dalam menghadapi bencana, gitu ya. Jadi orang yang jujur, orang yang baik itu artinya kalau kita itu hidup bersama mereka, maka hidup kita menjadi aman, nyaman, gitu. Lagi senang, kita sama-sama senang. Kalau lagi susah, maka mereka nanti akan membantu kita. Gitu tuh. Jadi eh, itu kalau orang baik, orang jujur, orang benar, gitu ya. Jadi kalau orang benar, eh, waktu waktu adanya akan baik sama kita, waktu tidak adanya akan eh, apa namanya memberi semangat untuk kita, mendoakan kita. Ada di hadapan mereka akan senang bersamanya. Ketika tidak ada, didoakannya. Mudah-mudahan dia sehat. Itulah kalau kita berjumpa berkawan dengan orang-orang yang benar, yang baik, yang jujur, orang-orang yang orang yang soleh tentu saja, yang selalu dalam suka dukanya selalu memberikan keuntungan bagi kita, kebaikan bagi kita. Keuntungan yang dimaksud tidak selalu keuntungan material, tapi tadi tuh ketika ada membahagiakan, ketika tidak ada mendoakan, gitu ya. Baik, Bapak yang muliakan, kita masuki sekarang ke 101, surah ke 101. Surah surah Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah gitu ya. Nama surahnya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya peristiwa yang menggetarkan, ya. Nah, bagaimana dengan apa namanya surat Al-Qari'ah ini? Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah itu ya di halaman 29 mengatakan bahwa surat Al-Qari'ah turunkan kepada Nabi Muhammad itu ya. Tempat turunnya, tempat turun itu sebelum hijrah ke Madinah, berarti di Mekah. Bagaimana menciri bahwa dia Makkiyah, Makkah itu? Di antaranya Bapak Ibu kalau bercerita tentang kiamat, gitu ya, bercerita tentang hari akhir, gitu ya. Nah itu ciri-ciri surat-surat Makkiyah. Nama Al-Qari'ah dianggap satu-satunya nama yang digunakan untuk ya surat ini seperti tulis dalam berbagai mushaf kita udah tafsir hadis. Artinya gini, Bapak Ibu. Kadang-kadang surat Al-Nashrah itu kita sebut Al-Insyirah. Iya, Al-Ma'un kita sebut apa namanya surah Ar-Ra'aita gitu kan. Dan banyak surat. Tapi Al-Qari'ah nggak ada nama lainnya. Ya udah Al-Qari'ah saja. Itu dia. Terus sekarang kita kenali tentang suratnya. Al-Qari'ah ini, surat Al-Qari'ah ini terdiri di 11 ayat, 36 kata, 160 huruf. Surat ini tergolong surat-surat Makkiyah, tadi sudah disebut. Dari sisi isi, surat Al-Qari'ah termasuk Al-Qisar Al-Mufassalat, termasuk surat-surat yang pendek dari surat-surat yang pendek. Ya, golongan pendek dari kelompok surat yang pendek. Surat Al-Qari'ah berada pada jajaran juz amma dan pada awal hizib ke-30. Hizib keempat juz 30. Berarti ada pada apa namanya kelompok terakhir, pengelompokan terakhir di dalam juz amma, di dalam surat akhir Al-Quran. Gitu ya. Nah, isi surat dalam tafsir Ibnu Katsir
Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari kiamat dalam Al-Quran. Seperti Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah. Dan masih banyak nama lainnya dari nama-nama kiamat. Sesuai dengan namanya yang menceritakan tentang hari kiamat, kandungan surat ini pun berisi tentang gambaran kejadian hari kiamat. Yaitu guncangan yang Al-Qari'ah yang menggetarkan, ya, yang menakutkan. Quraisy mengatakan surat Al-Qari'ah berbicara tentang hari kiamat, khususnya tentang awal kejadiannya. Hari kiamat akan terjadi secara tiba-tiba dan menggemparkan seluruh alam semesta. Suaranya akan sangat keras sehingga memekakkan telinga, pikiran, jiwa manusia. Kejadian ini sangat sulit dibayangkan dan digambarkan manusia. Bahkan dengan sekuat kemampuan ilmu apapun sulit untuk menggambarkan tentang peristiwa kiamat itu. Ya. Jadi penggambaran yang ada itu ringan, tidak seperti hakikinya, luar biasa. Tema suratnya sekarang. Surat Al-Qari'ah ini berbicara tentang peristiwa kiamat semenjak awal hingga akhir surat. Surat Al-Qari'ah adalah salah satu surah kiamat, menjelaskan berbagai peristiwa dan kondisi yang terjadi pada hari itu, serta nasib akhir manusia setelah kiamat terjadi. Apabila amal kebajikannya lebih besar dan lebih berat dari amal keburukannya dan dosa-dosanya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan abadi. Namun barang siapa yang amal keburukannya lebih besar dan lebih berat dari amal kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah, yaitu neraka yang memiliki api yang sangat panas. Pokok isi surat ini yang kejadiannya pada hari kiamat, yaitu insan akan bertebaran, manusia akan bertebaran. Gunung berhamburan. Amal perbuatan insan ditimbang dan bahaya neraka hawiyah yang akan mengancam orang-orang yang amal kebaikannya lebih sedikit dari amal keburukannya. Secara detail, ayat 1 dan ayat 3 berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Dan pertanyaan apakah hari selesai zaman itu? Pertanyaan bukan berarti ketidaktahuan Allah, melainkan untuk menarik perhatian siapa saja yang mendengar dan membacanya. Ada apa ya? Apa bertanya ini? Tentu Allah Maha Tahu. Wong yang menciptakan. Ayat 45 menjelaskan insiden yang terjadi pada hari di akhir zaman. Ya. Ketika manusia panik, takut dan bingung, mereka berlarian tak tentu arah sehingga mereka digambarkan mirip anai-anai yang bertebaran. Di antara para mufasir ada yang menjelaskan makna anai-anai yaitu laron-laron, Bapak Ibu. Itu hewan yang terbang tak tentu arah. Ia hanya terbang apakah ia selamat atau tidak atau celaka. Ada yang memaknai anai-anai dengan hewan sebangsa serangga kecil yang sering bertebaran mengelilingi lampu. Ya berarti itu dia laron. Sedangkan gunung-gunung digambarkan mirip bulu yang berhamburan. Gunung yang begitu besar saja itu bagaikan bulu yang jadi ringan, gimana manusia kan gitu tuh. Terus kita biasa memikirkan ada satu gunung berapi mengalami erupsi saja tuh udah ngeri kan ya. Sudah menyebabkan insan kebingungan, mencari pertolongan, kawasannya aman. Mereka mengungsi dan meninggalkan harta bendanya. Apalagi ketika gunung-gunung semuanya itu berhamburan, meluapkan isinya semua. Maka tidak ada lagi ya, malah tidak akan lagi mereka bertanya, wah ada apa ini, udah kejadian apa ini, tapi mereka sudah tidak bisa dilari karena semua dikepung oleh apa namanya gunung-gunung yang bertabrakan dan menghamburkan isinya perutnya itu. Ayat 69 menjelaskan adanya golongan manusia, golongan yang baik dan golongan yang buruk kan gitu ya. Yang baik amalan perbuatannya ya berarti golongan baik, yang buruk berarti yang amal kebaikannya sedikit. Ayat 10 dan 11 menjelaskan wacana neraka hawiyah. Hawiyah artinya yang turun. Maka orang yang mempunyai amal kebaikan yang sedikit akan dimasukkan Allah SWT ke dalam neraka hawiyah. Bagaimanakah neraka hawiyah? Apinya sangat panas dan apinya itu bergejolak. Gitu ya. Narun hamiyah. Demikian pesan atau ringkasan isi kandungan dari surah Al-Qari'ah. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini,
baik mengenai surah Al-Mumtahanah ayat 10-nya atau hadis dan ataupun tadi ikhtisar dari surah Al-Qari'ah. Kami silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Mungkin Afwan Bapak Ibu Ustaz. yang bertanya. Silakan. Ayo, monggo monggo. Ya, Ustaz, maaf Ustaz, bertanya sedikit Ustaz. Monggo. Silakan Pak Herman. Menyangkut tanbih sama ziyadah, tolong jelasin Iya, sedikit. iya. Jadi tambih itu biasanya hurufnya hanya hak saja hak. Artinya tambih itu Oh, apa? Tambih itu untuk menarik perhatian orang. Gitu. Gitu tuh. Maka hurufnya yang dipakai hak. Gitu tuh. Satu lagi apa tadi? itu ziyadah, wow ziyadah. Ziyadah, ziyadah. Ya, wawu ziyadah. Wawu ziyadah itu berarti wawu yang ada tambah tanpa ada makna. Itu namanya ziyadah. Tanpa ada maknanya. Gitu. Oke. Oh, Gitu ya, Pak Herman. Oke, Oke, Ustaz. Syukran Baik. Ustaz. Silakan yang lain Bapak Ibu ada? Silakan Ibu-ibu yang ingin bertanya atau Bapak-bapak silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. Saya nggak nanya Pak Ustadz, cuma ngasih tahu. Tadi saya uraiannya sedikit karena banyak yang nggak diurai Pak Ustadz, yang menewal jamaah. Iya, iya, iya. Maklum lah Bun ya. Iya. Maklum ya. Ini Iya. baru kali ini kayaknya ini panjang bener nih Panjang. ayat ini luar. Mm-mm. Jadi pas Tapi saya yang penting hitung di sini memang kurangnya paham lah yang penting 10. paham. Oh, kurangnya 10. Iya, iya. Betul, betul, betul. Ada Saya lagi mau Bapak tanya. Ibu? Oh ya Makasih Pak silakan Ustadz. Bu. Silakan. Ayo Bu Datin. Ayo Bu Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau pada saat muncul itu apa kiamat, katanya orang-orang Muslim sudah tidak ada Ustaz ya, tidak merasakan kiamat seperti itu. Orang-orang beriman, iya, orang Muslim. Orang beriman udah diangkat semua. Karena iman-iman sudah tidak ada. Gitu. Yang tersisa orang-orang kafir aja. Betul. Betul tuh Bun Datin begitu tuh ininya. Jadi kita tidak merasakan Ustaz ya, yang Iya. serem-serem kayak gitu. Insya Allah enggak. Ya, kita mudah-mudahan nanti setelah wafat langsung diberikan kenikmatan aja ya. Amin. Amin. Pengennya kan Amin. begitu ya. Begitu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada, kami muliakan. Ustaz, disempurnakan dengan doa Ustaz. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana abrar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Enggak, Bos. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, selamat berbuka puasa. Terima kasih Ustaz. Amin. Lahir batin. Sehat selalu. Amin. Iya, sama-sama. Ustaz, makasih Bunda. Iya, sama-sama Pak Haji. Allah. Sehat selalu. Amin. Izin lah.